Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan cinta atau love story untuk kalian yang berzodiak Libra. So Libra, ini bacaan untuk kalian. Sebelumnya seperti biasa beriklan dulu ya. Ada ini positive mood spray atau energy spray, saya bilangnya ini produksi Light Angel sendiri. Isinya adalah air destilasi dengan 3 macam minyak esensial atau essential oil, yaitu lavender, vanilla, dan orange. Dan juga ada batu di dalamnya, ini adalah batu ametis. Fungsinya buat apa? Ini kalau disemprotkan seperti ini ke ruangan, ini akan clearance atau menjernihkan energi-energi yang negatif, jadi pergi gitu ya. Itu fungsinya, jadi bukan buat tubuh tapi buat ruangan. Jadi seisi ruangan kembali lagi positif begitu. Ada juga 12 ini gelang sesuai zodiak dan batu-batunya. Ya, ini contoh aja ya, ini untuk kalian Libra. Aquamarine, membersihkan diri, menenangkan pikiran, dan meredam emosi. Itu fungsinya ya, fungsi dari si batu aquamarine. Ini nih batunya kalian nih, batunya Libra. Yang berminat silakan hubungi nomor di bawah. Harganya nggak mahal, kalau ini cuma 30.000, kalau ini 60.000. Silakan, tapi itu belum termasuk ongkir ya. Jadi silahkan aja dipesan. Yang mau personal reading juga sama ke nomor yang tertera di bawah. Oke, untuk kartu pertama akan saya buka dari Whisper of Love sebagai guidance atau sebagai guidelines ya dari bacaan cinta kali ini. Oke, my dear Libra, apakah bacaan cinta untuk kalian? Kita lihat. Sip. Ini kartunya, be in the present and dream for the future. When we dream, everything is possible. My dear Libra, kartu kalian walaupun ini tentang cinta dari Whisper of Love Oracle card, kata-katanya adalah be in the present, berada di hari ini, and dream of the future, dan bermimpilah tentang masa depan. Katanya di sini kalau kita bermimpi, segalanya akan menjadi mungkin. Padahal bacaan cinta ya, tapi kata-katanya gini. Kalau saya sih bisa mengatakannya atau bisa menjabarkannya sebagai, my dear Libra, move on dari masa lalu ya. Dari apapun yang pernah kalian alami dahulu, kalian nggak bisa lagi kembali ke situ. Kalian harus berada di hari ini, my dear. Di hari ini, a present. Dalam bahasa Inggris, present itu berarti hari ini atau saat ini, bisa juga berarti hadiah. Present juga berarti hadiah ya, sesuatu gift gitu ya, sesuatu pemberian gitu. Jadi kenapa hari ini atau saat ini disebut juga hadiah? Present bisa berarti hari ini, saat ini, ataupun hadiah. Karena menurut saya dan menurut juga orang-orang yang menulis quotes atau kata-kata mutiara, hari ini adalah anugerah, my dear. So ngapain kalian kembali lagi ke masa lalu yang udah lewat? Semanis apapun itu, secantik apapun itu memorinya, it's just a past. Itu hanya masa lalu. Ngapain diingat-ingat lagi? Ngapain dipikirin lagi? Ayo, kita mensyukuri hari ini, saat ini, karena itu memang hadiah dari Tuhan. Dan semesta telah memberikan segala sesuatunya yang baik-baik hari ini. Besok lain lagi, nggak usah dipikirin. Tapi di sini dibilang boleh bermimpi tentang masa depan. Masa depan percintaan yang baik, masa depan percintaan yang luar biasa. Itu boleh. Dimimpikan boleh. Asal kalian sudah move on dari masa lalu. Oke? Baiklah, my dear Libra, ini bacaan kalian.
kartu pertama The Devil pun tapi kan terbalik ya, nggak apa-apa. Temptation-nya lebih balik-balik. Oh, it's okay. It's okay. Satu lagi ya. Satu lagi for my dear Libra. Oke, kartu pertama kalian seperti yang saya bilang ini ada The Devil, tapi dalam posisi yang terbalik. Oke, di percintaannya kalian, my dear Libra, entah itu kalian sudah punya pasangan atau masih mencari-cari, ada keengganan bagi kalian untuk memulainya lagi sesuatu ini yang baru atau percintaan yang baru. Kenapa begitu? Mungkin karena kalian masih terjebak di masa lalu, masih belum move on dari yang lama. Makanya tadi kartu oracle-nya bilang, katanya hiduplah di hari ini. Jadi my dear Libra, apapun yang sudah terjadi kemarin-kemarin udah gak usah dipikirin lagi. Hiduplah di hari ini my dear. Hiduplah di hari ini. Karena hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semesta memberikan kalian yang luar biasa di hari ini. Bermimpi tentang masa depan, boleh banget. Tapi tetap harus hidup di hari ini. Oke. Untuk kalian, Ten of Swords yang selanjutnya. Ini bicara tentang semua hal-hal yang menghambat pikiran kalian, langkah kalian, kehidupan kalian, kehidupan percintaan kalian. Sebenarnya itu sudah selesai atau harus sudah diselesaikan dan tidak ada lagi karena kartunya sudah terbalik ya. So, segala sakit hati, segala akar pahit yang ada di dalam hati kalian, monggo silakan dikeluarkan aja, kemudian dihapus aja supaya tidak menghalangi langkah kalian. Soalnya kalau masih tersendat-sendat dengan beban masa lalu, nggak baik sih ke depannya gitu. Bisa-bisa langkah kalian jadi banyak halangannya, atau mungkin tidak bahagia karena masih memikirkan yang lalu-lalu. Disesali ya udah terjadi. Kecuali kalian temannya Doraemon yang punya kantong ajaib yang bisa pergi ke masa lalu. Tapi kan nggak ada ya. Time machine itu nggak ada. Kalau ada kesempatan untuk ke masa lalu, what will you do? Apa yang akan kalian lakukan? Kalau pertanyaan itu ditanyakan ke saya, jawaban saya adalah saya cuma mau lihat almarhum bapak saya. That's it. Tapi saya tidak mau merubah hidup saya. Betapapun jungkir baliknya hidup saya saat ini, saya tidak mau merubah apapun. Gitu. Ini saya jadi agak-agak pengen nangis nih kalau bilang kayak gitu. Karena saya cuma mau ketemu, kalau bisa ya kembali ke masa lalu, ketemu sama almarhum bapak. Ya, bukan tentang percintaan yang harus diulang atau apapun. Tidak, saya tidak mau mengulang apapun kalau saya ditanyain. Nah, begitu juga dengan kalian para Libra. Kalau kalian diberi kesempatan untuk punya mesin waktu dan bisa kembali ke masa lalu, apakah ada percintaan yang ingin kalian perbaiki atau tidak? Boleh komen ya, enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas di bacaan cinta kalian saat ini, my dear Libra, please lah, enggak usah lagi memikirkan sakit hati masa lalu. It's over, udah selesai ya. Ini kenapa saya jadi kalau orang Jawa bilang merebes mili. Berkaca-kaca. Ya ampun, bacaannya cinta. Biasanya kan cinta tentang romance cewek sama cowok, tapi yang saya ingat tuh almarhum bapak saya. Oke, kalian tahu kan nama channel ini Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, dan Sutrisno itu adalah nama my almarhum bapak, ya, my dad. So, ya memang itu aja sih yang saya inginkan. Tapi kalau percintaan mah buat saya sudahlah. Nggak usah dipikirin. Saya harap begitu juga dengan kalian ya, my dear Libra. Oke, yang selanjutnya The Emperor. Posisi kalian sedang bagus sebenarnya, my dear Libra. Di percintaan pun seperti itu. Di percintaan seperti kalian tuh berada di situasi dimana kalian bisa menerima apapun, cinta lama, cinta baru, keadaan yang bagaimanapun, itu sebenarnya baik-baik saja untuk si Libra. Oke.
memang sebagian dari Libra sudah melupakan masa lalunya. Kalau ada yang bilang di situ belum Mbak Lucy belum bisa move on, then please move on, karena nggak guna juga kalian sekarang ini terjebak di masa lalu forward gitu, nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada yang bisa diambil dari memori masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang gitu. Yang lewat sudah lewat gitu kan. Oke, dan posisi kalian misalnya apakah siap untuk jatuh cinta lagi? Iya, my dear Libra, kalian siap untuk jatuh cinta lagi dengan adanya The Emperor dalam posisi yang positif. Ya, sebenarnya kalian siap untuk jatuh cinta lagi. Tapi sekali lagi pilihan ada di tangan kalian. Apakah kalian ingin atau tidak itu terserah kamu ya. It's up to you. Cuma memang pesannya adalah hiduplah di hari ini, maksudnya menghidupi hari ini aja, nggak usah khawatir masa depan, nggak usah mikirin masa lalu juga yang udah lewat gitu ya. Yang kartu keempat atau biasanya kartu yang saya fokuskan juga adalah Nine of Wands yang terbalik. Ini posisinya memang terbalik ya my dear Libra, tapi sebenarnya artinya justru bagus gitu. Ini adalah persoalan-persoalan yang melingkupi kalian, yang ada di dalam kehidupan percintaan kalian. Udah kalian coba selesaiin satu persatu, kalian fokuskan, tapi tetap mungkin ya resultnya bagus atau tidak it's depend, tergantung, tapi itu juga sudah lewat. Makanya tadi sebelum ini adalah kartu The Emperor, dimana sebenarnya kalian sudah siap, hati kalian sudah siap menerima sesuatu yang baru, hal baru. Nanti kita lihat ya, nanti ada pertanyaan apakah ada orang baru atau lama yang datang di kehidupan kalian, nanti pakai kartu yang lain, tapi kita bacakan dulu kartu yang ini ya. So kalian my dear Libra sebenarnya dalam posisi yang baik pada saat ini ya. Sakit hatinya juga kayak udahlah gitu ya. Kalau yang memang masih perlu mengclearkan energi negatif ya pakai spray ini aja. Itu kan iklan lagi kalau mau. Oke, Queen of Swords. Well ya, di kehidupannya si Libra saat ini dipenuhi orang-orang baru yang kalian baru kenal, dan sedikit banyak mempengaruhi jalan hidup kalian gitu. Dalam segi yang positif, iya, dalam segi yang positif. Dan orang-orang tersebut bisa memberi kayak warna baru, cerita baru di dalam kehidupan si Libra. Itu sebabnya kartunya bilang hiduplah di hari ini, karena memang itu yang diharapkan dari Libra pada saat ini, untuk hidup di hari ini dan gak lagi mikirin yang udah-udah, yang lalu-lalu. Dan ini kartunya Libra juga ya. Queen of Swords bagi saya juga ini adalah Libra. So Libra berada di posisi yang bagus sekali, walaupun punya atau tidak ada orang yang bersama kalian yang sedang dealing dengan kalian. Bukan itu esensinya, tapi keadaan kalian sebenarnya baik-baik saja. It's fine, it's okay. Karena beberapa zodiak berada di kegalauan percintaan, kegalauan keuangan gitu. Tapi di bacaan yang ini Libra, kalian posisinya baik-baik saja. Oke, dan banyak orang-orang sekitar kalian yang baru kalian kenal dan memberikan warna tersendiri di kehidupan kalian yang sekarang. Oke, Two of Swords-nya juga terbalik. Berarti segala macam kegalauan yang kemarin mikir harus begini atau begitu, milih ini atau itu udah nggak ada. Walaupun kalian misalnya masih single, masih sendiri, tapi mungkin pikirannya nggak ke percintaan lagi, atau memang ya udahlah, udah direlain aja apa yang sudah terjadi, diterima aja apa yang tidak terjadi sesuai dengan keinginannya si Libra. So Libra bisa menghidupi hari ini dengan lebih baik. So it's good. Kartu terakhir kalian sih ditutup dengan bagus banget, yaitu The World. Sekarang saya dapat melihat lebih clear tentang si Libra. Semesta sedang berada di posisi kalian, jadi kalian ngerasa mau ada seseorang yang bersama enggak nggak apa-apa.
Soalnya hidup kalian juga menyenangkan, mungkin dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan kolega, dengan pekerjaan, dengan apapun yang sedang kalian lakukan, semesta mendukung kalian. Dan keempat elemennya juga mendukung kalian, dan banyak banget kesempatan serta pintu yang terbuka untuk kalian para Libra. That's good. Tapi karena saya orangnya penasaran, saya pengen lihat kartu selanjutnya apakah Libra akan ketemu dengan orang lama atau orang baru. Kita lihat. Thank you. Yeay. Lagi ya. Kartunya Libra sih itu satu, tapi terbalik. Okay, I need two more. One. Oh iya. Satu. Oke. Ini nggak resonate untuk semua ya, karena ini bacaan secara general. Oke, kalau ada yang protes, Mbak Lucy gimana sih? Semua Libra kan energinya sama. Siapa yang bilang begitu? Sotoy. Oke, tidak seperti itu ya, my dear. Kalau manusia semua sama berdasarkan zodiaknya, itu berarti Tuhan nggak maha kuasa. Tuhan cuma nggak cloning manusia. Oke, kalau Libra begini, kalau Virgo begini, kalau Aquarius begini, begitu. Nggak mungkin kayak gitu. Karena Tuhan itu maha gitu. Yang nge-cloning itu cuma manusia. Manusia cuma bisa nge-cloning gitu kan. Tapi kalau Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya itu luar biasa, kemudian unik. Kenapa misalnya kalian Libra satu dengan yang lainnya tidak sama? Karena jam lahir beda, tanggal lahir beda, tahunnya beda, harinya beda, negara tempat dia lahir beda, kota tempat dia lahir beda. Gimana mau disamain? Sedangkan kepribadian manusia itu kompleks ya, ada 12 rumah di dalam kehidupan manusia. Terus 12-12-nya tuh nggak mungkin plek-plek sama satu dengan yang lainnya, walaupun zodiaknya sama. So untuk kalian yang bilang semua zodiak energinya sama, sotoy. Ada sih, saya lupa dia Libra atau bukan Libra, kayaknya Libra deh, komen kayak gitu. Kok nggak resonate buat semua? Kan energinya Libra sama. Gimana bisa sih? Dia Libra, temennya Libra, emang hidupnya sama, ibunya sama, bapaknya sama? Kan enggak. Itu aja udah beda. Tanggal lahirnya juga sama. Kalau tanggal lahirnya sama, tanggal lahirnya juga beda. Kalau tanggal lahirnya sama, tahunnya mungkin beda, jamnya beda, tempat di mana dia lahir beda. Pokoknya setiap manusia unik. So tidak mungkin ada orang yang plek-plek sama. Even itu kembar pun tidak 100% sama. Ada uniknya sendiri-sendiri. Oke, so overall untuk pertanyaan saya kepada Libra, untuk Libra, pertanyaan saya yang saya tanyakan ke semesta untuk Libra, apakah Libra akan bertemu dengan orang baru? Jawabannya tidak. Jadi orang yang ada di kehidupan kalian itulah yang udah kalian kenal, itulah yang saat ini berada di sekitarnya Libra. Dan ya kalau mau terjadi percintaan, apakah itu bisa karena beberapa kartu nanti saya bacakan satu-satu, tapi secara overall ya, secara ke garis besarnya bisa, namun itu bukan orang baru gitu. Dan sebagian dari kalian Libra harus menjalani karmanya dulu. So kartu karma ada di sini. Oke. Karmanya selesai dulu, tapi ya selesai pasti selesai. Oke. Kemudian ada orang lama yang memang selalu mengisi pikiran kalian. Ada King of Wands yang selalu mengisi pikiran kalian, tapi jadian apa enggak, ada yang bisa jadian, ada yang enggak lah ya, karena pertimbangannya si Libra ini the justice-nya terbalik ya. Pertimbangannya si Libra, mungkin saya udah kenal dia lama, enakan jadi temen dibandingin jadi pacar, bisa. So the justice-nya terbalik. Tapi ada juga Libra yang mungkin ingin mempertimbangkan bahwa dicoba aja dulu, siapa tahu cocok gitu kan. Nah bisa juga. Kemudian
Two of Wands ini kalian melihat future kalian atau masa depan kalian lebih layak dipertimbangkan, lebih layak dipikirin dibandingin berandai-andai tentang hubungan gitu. Jadi kalian ngelihatnya ya kita lihat aja ke depannya ini bisa nggak sama orang tersebut, atau bisakah hubungan ini diteruskan demi masa depan dan lain sebagainya. Kalian mempertimbangkan itu, dan karena kartu kalian terbalik, pertimbangannya lebih ke yang kalau itu tidak bisa menjadi sesuatu yang bagus, yang luar biasa, yang baik, mendingan enggak gitu. Oke, kemudian ada Nine of Pentacles. Banyak di antara Libra yang malah mikirin yang lain, mikirin hidupnya, mikirin keuangannya, mikirin karir dan bisnisnya, dan itu juga baik-baik saja, cemerlang-cemerlang aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. So you are in the right position juga dalam hal kehidupan selain percintaan ya Libra, so it's okay. Kemudian Five of Pentacles-nya juga terbalik, berarti yang kemarin-kemarin Libra berada dalam kesulitan juga sudah selesai kesulitannya. Just be happy Libra, karena hal ini merupakan sebuah karunia tersendiri ya untuk si Libra. So jalani aja hari ini dengan sebaik-baiknya. Karma pun bukan melulu karma buruk, karena ini bisa juga karma baik yang sedang kalian jalani. Yang penting kan berbuat baik aja selalu, supaya karma yang kembali adalah karma yang baik gitu ya. Kemudian The Hermit nih kartu terakhir kalian. Ini kartunya si Virgo. So akan ada pencerahan untuk kalian, karena ini bacaannya tentang cinta. Tentu saja pencerahannya mengenai percintaannya si Libra. Tapi kalau pertanyaannya apakah ketemu dengan orang baru? Enggak, ini orangnya udah kalian kenal beberapa waktu. Mbak, ada yang tanya nih, Mbak kalau kenalannya baru kemarin itu termasuk orang lama apa orang baru? Udah kenal kan setelah di bacaan ini kalau baru tuh nanti besoknya lagi, atau setelah kalian ngelihat ini terus kenalan dengan seseorang baru, itu namanya orang baru. Tapi kalau kenalannya kemarin walaupun baru 1 hari, atau kenalannya di hari ini ya means dia bukan orang yang baru lagi gitu kan, karena ini bacaannya untuk hari ini pada saat kalian nonton. Oke. Ya bisa jadi yang datang ke kalian itu punya energi tanah ya, kemudian ya strongly di energi tanah sih. Tapi bisa juga api, tapi kecil kemungkinannya, lebih kuat di energi tanahnya orang tersebut. Kalian tahu kan energi tanah yang punya elemen tanah di zodiaknya itu adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, apakah itu cocok? Apakah itu cocok dengan Libra? Bukan begitu melihatnya ya my dear, karena seperti yang saya bilang, ada 12 rumah di dalam chart hidup manusia, dan itu harus dihitung satu persatu baru bisa kelihatan kecocokannya. Gitu. Oke. Yang butuh kecocokan ngelihat pasangan dan lain sebagainya boleh personal reading, kalau nggak perlu nggak apa-apa. Biasanya saya akan menanyakan tanggal lahirmu, tanggal lahir dia, foto kalian berdua tuh saya cocokkan sebelum buka tarot. Habis itu baru buka tarot kalau yang butuh aja. Oke. Selanjutnya saya persilakan kalian menanyakan satu hal yang akan saya jawab dengan iya atau tidak. Oke, ini sudah ada jawabannya, iya atau tidak, mengenai hal percintaan ya. Dan jawabannya adalah iya. Jawabannya iya, tapi memang ada the tower moment. Intinya adalah kalau kalian berani keluar dari zona nyaman kalian, dan apa yang kalian minta saat ini waktu saya buka kartu yes or no ini, kalian sudah melakukannya, keluar dari zona nyaman kalian, atau melompat dengan penuh keyakinan bahwa kalau saya melompat nih keluar dari zona nyaman, akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang tidak terpikirkan sebelumnya. Akan tetapi hakikatnya manusia itu seringkali berada di zona nyamannya mulu gitu, takut untuk keluar, takut untuk explore hal baru, terutama dalam hal percintaan. Mungkin nggak mau sakit hati lagi, nggak mau patah hati lagi, ya itu manusiawi sih.
Cuma Libra di bacaan yang ini bilang bagaimana kalian ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru kalau kalian tidak mau lompat dari zona nyaman kalian. Gitu ya Libra ya. Oke, lanjut dengan apa yang perlu di healing dari Libra dengan kartu self healing ini. See? Have faith. Tadi saya bilang apa? Kalian kalian ada yang takut untuk keluar dari zona nyaman atau melakukan leap of faith. Ini bilangnya have faith. Sudah punya iman aja. Begitu kalian lompat dari zona nyaman kalian tuh akan ada yang nopang, akan ada yang nolong, akan ada yang kasih opportunity yang lebih baik dari yang sekarang kalian sedang jalani. That's a karma. Kalau kalian melakukan hal-hal baik, karma baiknya balik. Kalau yang jahat ya kalian tahu sendiri apa yang terjadi kalau kalian kasih karma buruk. Iya. Oke, lanjut dengan ini kartu dari Very. So Very Oracle card. Apa pesannya? Hope, harapan, aktif. Hope is always there even if we cannot see it. Selalu ada harapan walaupun tidak terlihat. Bagus banget ya, my dear. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Katanya kalau kalian selalu berprasangka baik, selalu berpositive thinking, selalu berekspektasi yang bagus-bagus, itu akan membuat energi negatif hilang dari kalian dan akhirnya apa yang kalian inginkan menjadi kenyataan. Itu memang saya sadari kalau dari sisi saya ya. Tapi bagaimana untuk melakukannya? Apakah semudah itu? Ya, enggak lah ya. Seringkali kita khawatir dengan keadaan, apalagi Libra itu penuh dengan pertimbangan gitu. Terlalu banyak mikir sampai kadang-kadang orang nunggunya, woi kapan kasih keputusan, mikir mulu gitu ya. Tapi memang karena ketakutan atau takut tidak sesuai ekspektasi gitu. Makanya di sini Libra disuruh melakukan leap of faith, keluar dari zona nyaman, melakukan lompatan dengan penuh iman, have faith dan lain sebagainya. Intinya sih sebenarnya supaya kalian itu nggak nguplek-nguplek di situ aja, mengharapkan perubahan tapi tidak dimulai dari diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau kalian memang mengharapkan perubahan ya harus dari diri kalian sendiri. Baik, lanjut dengan dari Fairy tadi udah ya? Oh iya udah. Sekarang dari Archangel Message. Ini kenapa saya belibet? Ups, jatuh. Chakra clearing, aduh. Chakra clearing. Archangel Metatron, call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shape. Oke, ada banyak cara untuk clearing chakra. Kalau biasanya saya pakai batu-batuan ini memang untuk clearing chakra juga. Oke. Kalau ada yang mau tanya tentang bebatuan dan apakah saya menjual selain yang ini, iya saya menjual. Cuma kalau yang ini karena sudah dibuat, jadi bisa langsung dipesan. Kalau kalau yang lain, gelang yang lain kayak gelang cakra atau yang ini Evil Eyes, Hand of Fatima, itu harus dipesan dulu jauh-jauh hari, oke? Tapi apakah ada? Bikin sendiri, bikin sendiri, oke? Using, kalau di sini bilangnya using geometric shape, oke? Ini yang namanya geometric shape di atas nih, gambarnya kelihatan nggak? Oke, beberapa kepercayaan mempercayai, saya nggak tahu apakah agama dan kepercayaan kalian, tapi di beberapa kepercayaan menyadari bahwa tubuh manusia itu seringkali diliputi oleh kenegatifan dan itu harus dibersihkan dengan berbagai cara. Dan itu sebabnya juga saya buat ini positive mood spray ini sebenarnya untuk clearing juga. Jadi dia bukan buat clearing cakra ya, tapi untuk mengclearkan yang ada di sekitar. Ini saya kan ada di ruangan ya. Saya harus clearance ruangan ini supaya tidak ada yang negatif yang akhirnya nempel di cakranya saya gitu. Oke.
Lanjut, ini juga si batunya juga seperti itu ya fungsinya ya. Yang ini kan kalau si aquamarine punyanya Libra tuh membersihkan diri sih, membersihkan diri, menenangkan pikiran dan meredam emosi. Jadi memang batu-batuan yang saya pakai itu ada fungsinya gitu. Saya memakai aksesoris tuh yang harus ada meaningnya gitu, bukan sekedar bikin cantik, bukan gitu. Oke. Baik, my dear Libra, saya terusin aja satu lagi dari Monology Oracle Card sebelum saya tutup bacaannya. Be bold and make the first move. Oke, first move-nya harus dari siapa? Dari si Libra. So, please Libra, kalau memang kalian menginginkan perubahan, keluarlah dari zona nyaman kalian. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan adanya The World yang berada di sisi kalian. Semesta sedang berada di sisi kalian. Dan pencerahan oleh The Hermit, akan ada pencerahan, clarity, dan yang bagus-bagus menanti kalian. Tapi memang diperlukan the tower moment, dimana kalian harus melompat dari zona nyaman kalian, dimana kalian harus melakukan lompatan dengan penuh keimanan gitu. Oke, my dear, selesai sudah bacaan tarotnya kali ini. Saya harap kalian bisa mengambil apa yang bagus untuk hidup kalian, cocokkan saja dengan kehidupan kalian. Semoga resonate. Tetaplah berbahagia, tetap sehat, tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.